Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Film Monwuso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari yaitu eksposisi Roma 16 yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Elia Yusak. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Saya mohon persediaan Bapak Philip, silakan berdoa. Saya udah terasa itu bakal ditunjuk. Oke. Batuk. Ayo, doa. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini, malam ini. Kami boleh mendapat kesempatan berkumpul online. Kami mau dengar sebagian dari rahasia-rahasia firman-Mu. Beri kami kemampuan untuk mengerti. Rapi, Mu yang akan membagikan apa yang sudah ditanam di dalam hatinya. Dan biar pakai bibir lidahnya untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua yang ada di Zoom ini. Terima kasih Roh Kudus berkarya dan penuhi hati kami, pikiran kami berkat malam ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Amin. hambanya Pak Philip yang sudah membawa kita dalam doa. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada hambanya Pastor Elia Yusak. Silakan Pak Pendeta. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat kesempatannya sekali lagi untuk bisa berbagi dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, malam hari ini saya berkesempatan untuk bisa berbagi di eksposisi Roma 16. Ini surat Roma bagian penutup, dan hal yang menarik di Roma 16 ini yaitu deskripsinya. Jadi biasanya uh, Paulus menuliskan suratnya terus kemudian ditutup dan hanya beberapa orang atau menyampaikan pesan-pesan kepada beberapa orang, tetapi tidak masif, tidak detail, dan juga jarang sekali dia menyampaikan secara spesifik kepada perempuan atau kepada wanita. Nah, di Roma 16 ini punya pengecualian yang cukup menarik. Kenapa? Karena ada semacam apa ya, semacam stigma bahwa kesannya itu Paulus juga menyampaikan bahwa wanita itu tidak terlibat dalam pelayanan terlalu besar atau terlalu dominan gitu kan. Ada beberapa ayat-ayat yang di bagian lain, misalnya di Tesalonika, terus kemudian di bagian lain yang dikatakan bahwa wanita cukup diam saja dalam pertemuan-pertemuan gitu kan, harus memakai kerudung dan yang lainnya. Seakan-akan ada kesan di mana wanita dinomor duakan, dan oleh karena hal itu beberapa rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dan gereja memiliki sebuah pemahaman tidak boleh atau tidak mengizinkan wanita menjadi pendeta utama. Kalau hanya sebagai associate pastor atau pendeta pembantu mungkin boleh, ataupun jika menjadi pendeta tidak di bagian mimbar tetapi di bagian-bagian diakonia atau di tanggung jawab yang lain. Nah, di pasal 16 inilah menjadi sebuah antitesis, sebuah pembeda sudut pandang yang sebenarnya Paulus miliki, yang harusnya menjadi apa ya, menjadi evaluasi buat kita bahwa ternyata Paulus meletakkan peran wanita sebegitu luar biasanya, dan mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang luar biasa sekali untuk jemaat di Roma dan di Korintus, juga di Efesus. Nah, saya memulai eksposisi ini dengan sebuah quote dari D.L. Moody. Saya cantumkan di sana.
Dia berkata gini, "Saya sanggup mengerjakan pekerjaan 10 orang dengan baik. Tetapi saya lebih suka ada 10 orang yang mengerjakan tugasnya." Ini menarik sekali quote ini. Eh, ada banyak orang yang apa ya, eh, multitasking gitu. Bukan multitasking aja, tetapi kayak diperdaya untuk melakukan semuanya. Nah, D.L. Moody ini menggambarkan satu tipe kepemimpinan yang mendelegasikan. 10 orang yang mengerjakan tugasnya daripada saya mengerjakan 10 hal. Gitu. 10 hal yang dikerjakan orang lain. Hal yang menarik inilah yang menjadi latar belakang buat saya. Bagaimana Paulus ternyata dalam pelayanannya juga dia memberikan pendelegasian kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan orang-orang itu dia sebutkan secara detail dan satu persatu. Hal menarik lain yang saya temukan ketika kita membaca di surat Roma, ternyata pada saat penulisan surat Roma, Paulus tidak sedang berada di Roma. Dia ada di Korintus. Dia ada di Korintus, dia bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya di Korintus, lalu kemudian dia mendapatkan informasi jemaat di Roma dari Priska namanya. Terus kemudian dia menuliskan surat itu untuk jemaat di Roma dan cukup unik walaupun kita tidak tahu bagaimana prosesnya, tetapi cukup unik ketika kita melihat di Roma 16 ini, Paulus bisa secara detail memberikan gambaran orang-orang dan apa yang mereka lakukan. Artinya tingkat pastoralnya Paulus ini detail sekali dan itu menarik. Ya. Kita akan masuk di pembagiannya. Apa yang dilakukan oleh. Nah, Paulus di pasal 16 ini saya membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ucapan salam kepada mereka yang ada di Roma. Itu di ayat 1 sampai 16. Terus kemudian Paulus menyisipkan peringatan terakhir yang ini cukup menarik juga. Kenapa? Karena tidak biasanya ketika salam-salam tiba-tiba dia bilang, hati-hati gitu kan, waspadalah gitu. Nah, dan waspadanya ini nggak sembarangan, dia memberikan kewaspadaan yang sifatnya urgent, bahkan kata-kata yang dia sampaikan cukup tajam sekali. Nanti kita akan bisa lihat di ayat 17 sampai 20. Lalu yang bagian ketiga, ucapan salam Paulus kepada dari saudara-saudara yang ada di Korintus kepada jemaat di Roma. Nah, menarik sekali ketika hal ini disampaikan oleh Paulus, memberikan kepada kita sebuah gambaran di mana gereja pada saat itu menjadi satu kesatuan. Jadi walaupun mereka terpisah, satu di kota besar Roma, satunya di Korintus di seberang gitu kan, tetapi mereka menjadi satu gereja yang gitu, satu gereja yang dipersatukan gitu. Walaupun nanti di dalamnya ada berbagai macam pengajar, guru gitu, ada Rasul Petrus, ada Yohanes di sana, ada Yakobus di sana, ada Paulus, ada Apolos juga. Itu tidak membuat mereka terpisah-pisah gitu, seperti halnya yang kita alami hari ini. Ada satu kesatuan, bahkan kesan yang terjadi interaksinya itu menarik sekali gitu. Yang terakhir adalah doksologi ya. Kita akan nanti lihat lebih detailnya. Nah, saya sudah sampaikan di beberapa pengantar, tapi ini beberapa yang saya tambahkan. Yang pertama, bagian ini seringkali disejajarkan. Jadi saya kasih quote ini kenapa? Karena ya mungkin kesan kesan kita mungkin lebih dominan dengan tokoh-tokoh iman yang ada di Ibrani 11 gitu. Tetapi beberapa orang teolog, beberapa buku referensi yang saya baca, mereka memberikan sebuah gambaran bahwa ini hampir sama atau disejajarkan dengan Ibrani 11. Hal yang kita dapatkan gini,
bahwa orang-orang kudus itu tidak ada level-levelnya. Di pandangan gereja pada saat itu, orang-orang kudus ya orang-orang kudus gitu. Keterlibatan mereka, aktivitas mereka, pelayanan mereka itu tidak dibeda-bedakan tingkat kekudusannya seperti apa atau tingkat apa ya birokratif seperti apa gitu, strukturalnya seperti apa tidak. Tetapi gambaran ini memberikan sebuah kesan kepada kita bahwa semua orang kudus itu sejajar gitu. Cuma peran dan fungsinya saja mereka yang berbeda-beda. Nah, kalau di Ibrani 11 kita melihat tokoh-tokoh iman, nah di Roma 16 ini kita melihat nama-nama yang bahkan mungkin jarang sekali kita dengar, tetapi mereka diberi apa ya? Highlight, disorot sama Paulus menjadi orang-orang yang penting bagi hidup Paulus. Ini yang sungguh menarik sekali. Kenapa? Karena seringkali kita terjebak sama fanatisme orang-orang gitu ya. Orang yang terlalu dekat dengan kita ya otomatis kita dengan begitu mudahnya menyanjung atau memberikan apresiasi yang kuat gitu. Tetapi kalau orang-orang itu tidak punya peran apa gimana? Kalau orang-orang itu bukan siapa-siapa bagaimana? Nah, Paulus itu mengangkat orang-orang yang namanya mungkin hanya sekali saja dimunculkan dalam Alkitab, dalam suratnya bahkan. Tetapi ternyata orang-orang ini memberi kesan yang cukup kuat bagi Paulus dan tidak hanya itu, mereka orang-orang yang ternyata penting buat jemaat Tuhan pada saat itu. Nah, ini pembelajaran yang menarik untuk kita lihat lagi siapa mereka dan bagaimana kita bisa menyikapi teladan Paulus ini untuk bersikap kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, Paulus memberi salam kepada orang-orang yang berbeda dengan kesan personal. Dia seakan-akan mengenal mereka secara pribadi. Dan dia juga menyebutkan kontribusi-kontribusi mereka dalam pelayanan. Nah, ini bentuk apresiasi pemimpin yang luar biasa ya. Kita sebagai pemimpin mungkin belajar ya mengapresiasi orang, tidak sekedar basa-basi, tidak sekedar apa ya ngomong wah kamu pelayanannya bagus gini-gini enggak, tetapi mungkin lebih ke personal gitu, sentuhannya lebih personal gitu. Dan sudah saya sampaikan bahwa banyak nama-nama wanita yang disebutkan oleh Paulus dan menurut ukurannya ada sepertiga lebih nama-nama wanita yang dihargai atau diberi penghargaan oleh Paulus akan peran mereka, kontribusi mereka dalam pelayanan dan perkabaran Injil. Yang berikutnya, isu perpecahan antara jemaat Yahudi Kristen dan non-Yahudi. Ya, Paulus memang terpanggil untuk orang-orang non-Yahudi, tapi ternyata dalam salamnya sendiri di Roma ada 3 nama Yahudi yang dia sebutkan, walaupun mereka tidak murni Yahudi, tetapi Paulus menyebutkan mereka sebagai orang-orang sebangsanya, orang-orang yang memiliki darah keturunan sama seperti Paulus, baik itu di Roma maupun di Korintus. Nah, alasan mengapa Paulus menyebutkan itu, salah satu yang saya coba gali adalah Paulus hendak menunjukkan sebenarnya kami baik-baik saja, tidak sedang terjadi perpecahan. Nah, kenapa kok ada isu perpecahan ini? Nah, di dalam isu perpecahan itulah adanya ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang sesat, yang kemudian menimbulkan perpecahan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang terjadi persoalan ego, ya, di mana Yahudi yang Kristen itu merasa bahwa kamilah pewarisnya, kamilah bangsa pilihan yang dipulihkan, kamilah bangsa yang menjadi keturunan dari Yesus Kristus gitu. Jadi ada semacam
apa ya, ego biologis gitu. Ego biologis, aku keturunannya Yahudi kok gitu kan, aku lebih daripada non Yahudi yang dulunya kafir, yang dulunya adalah bangsa yang tidak mengenal Allah gitu. Nah, tapi pada kenyataannya yang justru berkembang itu secara statistik dan secara perkembangan jemaat bahkan sampai hari ini adalah gereja-gereja non-Yahudi. Bahkan pada masa itu, kalau boleh dibilang tanda petik, secara politis kepemimpinannya sudah mengalami pergeseran dari pemimpin orang-orang Yahudi, kemudian gereja dipimpin oleh banyak orang-orang non-Yahudi, dan itu cukup berkembang. Nah, apakah ini menjadi eh, apa ya, api, percikan-percikan api yang menimbulkan perpecahan? Ya, mungkin kita butuh penggalian sejarah yang lebih dalam tentang hal itu, tetapi setidaknya wacana-wacana ini memberikan kepada kita gambaran bahwa pada masa itu gereja Tuhan sekalipun tampak luar biasa dan hebat begitu rupa, tetapi ada hal-hal yang kita harus belajar dari sejarah. eh, Perpecahan ada di sana. Kita harus belajar dari sejarah bahwa keterlibatan manusia dan egonya ini itu menimbulkan eh, hal yang cemar yang maksudnya nggak kita ulangi gitu. Tetapi ya yang sudah terjadi sekarang ini. Mari kita sama-sama kembali seperti pesan Paulus supaya kita dipersatukan gitu di dalam Tuhan. Ya, mari kita sama-sama lihat orang-orangnya. Yang pertama di ayat yang 1 dan 2 itu bicara soal Febe. Nggak tahu bacanya Febe atau Febe gitu ya. Febe ini jelas perempuan gitu. Nah, disebut sama Paulus sebagai saudari kita. Nah, gambaran ini menarik. Kenapa? Karena Paulus sedang mengangkat derajat perempuan disejajarkan dengan orang-orang yang bermazhab atau berpikiran patriarki bahwa laki-laki harus dominan, laki-laki harus memimpin. Nah, kata saudariku ini ketika saya cek lagi lebih dalam mengapa Paulus mengatakan saudariku ini, ada maksud yang baik dari Paulus, yaitu tadi mengangkat harkatnya wanita. Dan memang sangat nyata sekali Febe ini bukan orang yang biasa-biasa saja, dia adalah diakonos atau dia seorang diaken gitu ya, yang pelayan yang melayani pada saat itu, melayani jemaat Tuhan ya, kenkrea atau kenkrea ya. Dan dia mungkin adalah salah seorang pemimpin jemaat Tuhan atau mungkin pemimpin gereja lokal atau pemimpin gereja rumah di salah satu uh, komunitas yang ada di kota Roma ya. Dan dia traveling juga, pelayanannya keliling, makanya dia juga dimungkinkan pembawa surat Paulus ini ya. Dia dari Korintus bawa surat Paulus ke Roma. Itu. Terus kemudian Paulus mengatakan bahwa Febe adalah orang yang sangat membantu sekali, dalam bahasa Yunaninya prostatis gitu. Dia bisa banyak membantu, kapasitas bantuannya cukup banyak secara ekonomi dan juga mungkin membantu dalam hal-hal yang lain. Nah, oleh karena inilah beberapa penafsir mengatakan bahwa si Febe ini itu mungkin memiliki kemampuan secara ekonomi. Nah, salah satunya ya bukti dia traveling, kemudian dia bisa membantu orang lain secara ekonomi gitu. Itu bisa dikatakan kemungkinan besar Febe ini mapan secara ekonomi, cukup secara ekonomi, dan dia juga orang yang memiliki kedudukan dan cukup terpandang masyarakat. Nah, ini beberapa tafsiran memberikan gambaran soal Febe dari apa yang sudah dia lakukan. Tapi jelas bahwa Paulus sangat menghargai peran Febe, gitu. Dan dia ditempatkan di pertama. Bayangin kalau salam-salam nama pertama ini kan nama yang istimewa. Gitu.
Yang berikutnya kita lihat Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila ini nama yang tidak asing karena kita uh, bisa menemukan dia di Kisah Rasul 18. Dia bahkan mereka ini keluarga Priscilla dan Aquila. Yang unik beberapa teolog referensi menuliskan bahwa kenapa kok dituliskan Priscilla dulu tidak Aquila dulu. Ya, Priscilla ini nama perempuan, gitu kan. Kenapa kok Priscilla dulu? Nah, ada yang sekali lagi memberikan kesan bahwa uh, Paulus sedang memberi peran lebih utama atau memberikan uh, apa ya menunjukkan peran wanita di antara jemaatnya, di antara jemaat Tuhan pada saat itu. Jadi Priscilla disebutkan pertama, kemudian Aquila. Dan Priscilla Aquila ini sebagaimana yang kita sudah tahu juga, dia sempat mengajar kepada Apolos. Apolos yang dengan berani menyampaikan jalan Tuhan, tapi dia masih dibaptis Yohanes. Kemudian Priscilla Aquila memberikan pemuritan kepada Apolos tentang jalan Tuhan yang sebenarnya, dan kemungkinan sekali dibaptis ulang, ya, dibaptis dalam nama Yesus, gitu kan. Karena ada deskripsi di dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa Apolos ini hanya mengenal baptisan Yohanes, baptisan pertobatan, tetapi ketika diajar oleh Priscilla dan Aquila, dia kemungkinan dibaptis ulang, terus dia mengajarkan jalan Tuhan. Jalan Tuhan ini maksudnya tentang Injil Yesus Kristus, ya. Priscilla Aquila ini juga adalah rekan bisnisnya Paulus, gitu. Rekan bisnis ini bukan berarti bahwa Paulus selama perjalanannya dan apa yang dia terus lakukan adalah berbisnis, tidak. Paulus pembuat tenda ini bukan profesi utama, ya. Yang harus disadari, Paulus itu bukan pengusaha. Dia membuat tenda itu jelas dengan tujuan mensupport dirinya sendiri. Yang tadinya dia sebagai seorang imam Farisi, dia tentu dapat support dari bait Allah atau dari bangsanya, gitu kan. Sebagai Lewi, kan, sebagai imam Farisi. Ketika dia memutuskan mengikut Yesus, ya dia terlepas dari semua support sistem hidupnya, gitu, dan dia memilih untuk menjadi pembuat tenda. Tetapi pembuat tenda ini bukan menjadi majornya, bukan menjadi identitas si Paulus, bukan. Paulus tetap pemberita Injil, gitu. Nah, pembuat tenda ini adalah salah satunya untuk support life-nya, support pelayanannya. Kedua, jelas konteksnya adalah untuk membangun hubungan, gitu. Membangun hubungan, relate. Makanya kita bisa melihat bagaimana si Paulus dan Priscilla Aquila bisa relate karena mungkin awal obrolannya adalah sesama pembuat tenda, gitu, atau sesama jual, gitu. Terjadi transaksi atau gimana, nah itu mungkin menjadi jalan masuk buat mereka kemudian saling mengenal. Akhirnya Paulus bisa memberitakan Injil kepada Priscilla dan Aquila, ya. Di Efesus itu sempat terjadi sesuatu yang menarik di mana Paulus bersaksi bahwa Priscilla dan Aquila itu mempertaruhkan nyawanya. Itu sesuatu yang sungguh luar biasa. Priscilla Aquila ini bukan orang yang biasa-biasa saja, karena secara starta ekonomi mungkin mereka orang yang cukup mampu, secara kedudukan masyarakat sosial mereka orang yang terpandang. Tetapi ketika membela Paulus itu sama halnya pada saat itu, ya, konteksnya sama halnya membela penjahat oleh masyarakat, ya. Dan itulah yang disampaikan oleh Paulus bahwa Priscilla dan Aquila itu mereka mempertaruhkan nyawanya untuk aku. Karena ketika Paulus nanti dihukum atau katakanlah divonis sampai hukuman mati, Priscilla Aquila sebagai pelindung atau sebagai orang yang membela Paulus pasti akan kena dampaknya.
Ya, puji Tuhan, Priscilla Aquila bisa dilepaskan. Paulus juga bisa lepas ketika ada riot atau kerusuhan di Efesus. Tetapi jelas kesaksian Paulus kepada Priscilla dan Aquila, dia berkata, mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk aku. Itu hal yang sangat dihargai oleh Paulus. Orang-orang yang mau berdiri, orang-orang yang pasang badan untuk Paulus, dan Paulus sadar betul bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang berharga. Dan Priscilla Aquila juga memiliki jemaat rumah. Ya. Pada saat itu gerejanya dalam bentuk gereja kota, dan setiap kelompok-kelompoknya tinggal atau berada di rumah-rumah, pelayanannya di rumah-rumah dan dalam bentuk-bentuk yang seperti yang kita baca di Kisah Rasul 2 atau Kisah Rasul 4. Ya, jemaat rumah. Dan mereka ini mungkin cukup akrab dengan Paulus, makanya Paulus menyapa juga jemaat rumah yang ada di rumahnya Priscilla dan Aquila. Berikutnya, kita bisa lihat ada dua orang, Epenetus dan Maria. Nah, Epenetus ini yang menarik adalah dia dikatakan sebagai buah pertama dari pelayanan Paulus di Asia. Epenetus. Habis itu kita nggak baca lagi, kan? Kita nggak tahu juga nama ini kayak baru muncul. Waduh, baru baca ini Epenetus. Tapi dia adalah orang pertama yang mempercayai pemberitaan Injil melalui Paulus di Asia. Dan dari namanya aja kita tahu ini bukan orang Yahudi, ini orang non-Yahudi. Untuk orang non-Yahudi mempercayai orang Yahudi yang dari antah berantah mengajarkan tanda petik dewa yang lain, ini sesuatu yang berisiko tinggi. Tapi Epenetus sudah mengambil keputusannya, dan saya percaya ini jalan Tuhan, ini pilihan Tuhan, ini kedaulatan Tuhan, ini anugerah Tuhan bagi Epenetus untuk menjadi orang percaya dan buah pertama dari pelayanan Paulus. Lalu ada pertanyaan, apakah mungkin ada orang-orang yang bersama-sama dengan Epenetus saat itu, atau orang-orang yang seangkatan dengan Epenetus yang juga menjadi buah pertama dari pelayanan Paulus? Sangat mungkin ada, sangat mungkin juga ada beberapa orang yang menjadi percaya. Tetapi kita tidak tahu kisah mereka, karena beberapa orang-orang yang awalnya percaya di bagian-bagian surat-surat Paulus yang lain dikatakan mereka meninggalkan Paulus, mereka mengikuti hawa nafsu duniawi, mereka bahkan dikatakan sudah jauh daripada Allah, seperti itu. Jadi kemungkinan ada orang-orang yang bersama-sama dengan Epenetus atau orang-orang yang seangkatan dengan Epenetus, tetapi tidak setia, tetapi tidak berjalan bersama-sama dengan Epenetus. Atau mungkin juga ada orang-orang yang bersama dengan Epenetus, tetapi tidak seaktif Epenetus yang akhirnya menjadi rekan sekerja Paulus. Gitu kan. Makanya Paulus berkata, ini saudara yang aku kasihi. Berikutnya kita lihat nama Maria. Maria ini disebut karena pelayanannya banyak sekali dalam jemaat Roma. Jadi dikatakan untuk kamu, di ayat 6 ini dikatakan untuk kamu. Dia melayani untuk kamu. Paulus mendengar kesaksiannya dari Priska. Ini yang saya sebutkan di awal tadi. Bagaimana Paulus kok bisa tahu secara detail ada orang yang namanya Maria. Dan nama Maria adalah nama Yahudi yang kita baru dapat ini ya. Orang Yahudi yang melayani orang-orang non-Yahudi yang sama seperti Paulus. Ini diangkat oleh Paulus, sengaja diangkat oleh Paulus untuk menunjukkan bahwa kita sudah tidak lagi bicara soal ras, kita sudah tidak lagi bicara Yahudi dan non-Yahudi. Kita tidak lagi bicara perbedaan-perbedaan itu. Kita satu di dalam Kristus saat ini. Dan itu mungkin pelajaran yang sangat membekas, sangat meresap dalam kehidupan Maria,
sebagai seorang wanita Yahudi yang bisa melayani dengan dinamis di tengah-tengah orang-orang non-Yahudi, bahkan melayani di kota Roma. Gitu. Berikutnya kita lihat Andronikus dan Yunias. Andronikus dan Yunias ini juga orang-orang Yahudi Kristen, karena Paulus mengatakan saudara-saudaraku sebangsa. Nah, ini kesan sebangsa lah yang memberikan informasi kepada kita bahwa mereka ini adalah orang-orang Yahudi Kristen. Andronikus dan Yunias ini, Paulus bahkan bersaksi di Efesus mereka pernah sama-sama di penjara. Terus yang menarik lagi dari kisah atau kesaksian Paulus tentang Andronikus dan Yunias ini, mereka ini itu terpandang di antara para rasul. Ya, para rasul ini bicara soal para pemberita Injil ya, bukan rasul-rasul 12 rasul itu. Ya. Tapi bisa saja setelah 12 rasul itu memberitakan Injil di Yerusalem, muncul murid-murid pertama mereka, dan orang-orang ini adalah salah satunya atau salah duanya adalah Andronikus dan Yunias. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saksian Paulus berkata bahwa mereka bertobat lebih dahulu daripada Paulus. Nah, Paulus kan hidup sejaman dengan para rasul-rasul, dan Paulus belakangan baru bertobat setelah penganiayaan yang dia lakukan belakangan baru bertobat. Dan bisa dikatakan bahwa Andronik dan Yunias ini adalah buah-buah dari pelayanan para rasul awal. Rasul yang saya katakan adalah 12 murid Yesus. Dan bisa dikatakan juga bahwa Andronikus dan Yunias ini terpandang oleh karena mereka terlibat begitu rupa dengan jemaat pada saat itu, ya. Dan nama-nama mereka sebenarnya bukan nama Ibrani, tetapi ini gambaran di mana pada saat itu sudah terjadi akulturasi, terjadi penggabungan budaya di antara budaya Yunani dan budaya Yahudi. Orang Yahudi pakai nama-nama Yunani gitu. Nah, kita bisa lihat juga di Kisah Rasul 6 ayat yang pertama, di mana para rasul menetapkan para diaken-diakennya. Ada banyak orang-orang Yahudi dan juga sebagian orang non-Yahudi yang diangkat karena mereka penuh dengan roh, mereka melayani Tuhan begitu rupa, melayani jemaat Tuhan begitu rupa, diangkat oleh para rasul pada saat itu. Dan kita tahu salah satunya adalah Stefanus yang dilemparin batu itu kan bukan nama Yahudi Stefanus, itu nama Yunani, gitu. Tapi dia orang Yahudi. Nah, ini yang kita bisa pelajari, terjadinya akulturasi, terjadinya penggabungan dua budaya di dalam kehidupan pada saat itu, ya. Selanjutnya kita lihat ada nama yang cukup baru, Ampliatus. Ampliatus. Ternyata Ampliatus setelah saya baca-baca itu nama seorang budak. Jadi dia nggak dikenal, gitu kan. Tapi ada seorang penafsir namanya ini C.S. Dodd. C.S. Dodd ini juga menafsir berdasarkan gambaran arkeologi, yang dia memperkirakan bahwa nama Ampliatus itu namanya juga tertulis di perkuburan di daerah Domilitilia di Roma. Jadi ada makam di sana, ada banyak batu-batu. Nah, nama Ampliatus ini tercantum di sana. Ya, kemungkinan. Jadi tidak secara akurat. Karena kan namanya juga apa ya? Bisa saja orang yang lain gitu. Tetapi ya ini tafsiran lah. Gitu. Lalu kemudian kita mengenal namanya Urbanus dan Stakis. Yang cukup mengagetkan buat saya adalah ternyata Urbanus dan Stakis ini adalah seorang budak gitu. Mereka budak yang dibebaskan mungkin ya. Dan mereka orang-orang yang akhirnya menjadi teman sekerja Paulus.
Bayangin, Paulus ketemu dengan orang-orang dari level sosial yang tinggi sampai level-level budak, dan itu orang-orang yang menjadi rekan-rekan sekerja Paulus, dan mereka luar biasa gitu. Tidak ada perbedaan Yahudi, tidak ada perbedaan non-Yahudi, tidak ada perbedaan orang merdeka dan budak. Itu benar-benar dilakukan oleh Paulus, benar-benar nyata dalam kehidupan Paulus. Berita Injil itu tidak ada startanya, tidak ada pilih-pilih kastanya, tidak. Mereka sama di hadapan Allah, mereka sama di hadapan Injil, dan mereka berhak untuk mendengarkan kabar baik. Dan pada akhirnya ketika mereka menjadi percaya, mereka juga berhak untuk melayani Tuhan bersama-sama. Ini yang sangat menarik, dan ini yang menjadi rahasia yang diungkapkan selama berabad-abad, disingkapkan selama berabad-abad, bahwa di dalam Kristus ada kemerdekaan, tidak ada starta. Saya beberapa kali melihat film-film India, betapa mengerikannya kasta-kasta itu, betapa sangat-sangat menyedihkan gitu. Ya ini gambaran film aja sih, saya tidak menggali secara secara benar gitu ya. Tetapi saya hanya terkesan begitu mengerikannya perbedaan kasta ini gitu. Nah, di dalam Kristus tidak ada lagi kasta, tidak ada lagi perbedaan demi perbedaan. Harusnya pelayanan kita ada pelayanan yang seperti ini. Tidak ada kasta, tidak ada pembeda. Ya, gitu. Next, kita lihat nama yang baru juga, Apeles di ayat 10. Itu sekali lagi, Paulus bahkan memberikan deskripsi yang sangat luar biasa. Apeles ini orang Kristen yang tahan uji. Berarti dia entah dari aspek kesetiaannya, dari aspek dia bertahan di dalam penganiayaan, dari aspek-aspek apa, tidak tahu. Tetapi yang jelas, Paulus sampai memberikan sebuah apresiasi, memberikan sebuah penghargaan kepada Apeles. Dikatakan, dia seorang Kristen yang tahan uji. Dia seorang pengikut Tuhan yang tahan uji. Ini menarik sekali untuk kita mungkin gali lebih jauh. Makanya saya berikan beberapa referensi ayat-ayat yang lain. Kita tahu nanti bisa digali lagi melihat latar Apeles dan apa yang terjadi sama si Apeles. Di ayat 10 juga dikatakan ada nama Aristobulus. Tapi ini bukan mungkin saja bukan namanya, tetapi mungkin ini rumah Aristobulus. Alkitab kita, surat Paulus mengatakan hanya isi rumah Aristobulus. Nah, sementara pemimpin di rumah Aristobulus ini nanti orang lain. Nanti next kita akan lihat siapa pemimpinnya. Nah, seisi rumah Aristobulus ini menjadi kelompok kedua dari jemaat rumah disebutkan oleh Paulus. Ya, kelompok yang pertama itu tadi kelompok-kelompok yang sebelumnya kita sudah baca tadi. Aristobulus adalah seorang bangsawan dan cucu dari Herodes Agung yang hidup di Roma. Isi rumah ini menunjukkan bahwa siapapun yang ada di dalam rumah itu, baik itu budak, pelayan-pelayan, atau baik itu majikannya, itu adalah satu kesatuan jemaat rumah. Ini sangat-sangat fenomenal, sangat-sangat revolusioner pada saat itu, di mana Roma yang terkenal dengan perbedaan starta antara bangsawan, prajurit, atau warga negara Roma dan budak, itu kasta-kasta yang sangat jelas sekali. Kemudian secara revolusioner, orang-orang pengikut-pengikut Yesus ini tanpa pakai pengumuman, tanpa pakai deklarasi, tanpa pakai apapun, isi rumahnya menjadi sebuah jemaat yang tidak ada pembeda, tidak ada perbedaan. Ini hal yang luar biasa. Menurut saya sebuah kesaksian yang luar biasa sekali di tengah-tengah lingkungan dan budaya yang
yang seperti tadi saya katakan, hanya kasta-kasta yang cukup sangat sangat apa ya, sangat terlihat gitu, nyata di sekeliling mereka. Tiba-tiba orang-orang percaya ini ada di dalam sebuah kumpulan yang sangat aman. Bagi seorang budak itu sebuah kemerdekaan yang luar biasa. Tanpa surat pembebasan perbudakan mereka, mereka sudah merasa terbebaskan ketika percaya kepada Kristus dan mereka bisa melihat tuannya, bisa melihat majikannya sejajar kita di hadapan Tuhan. Gitu. Next, Herodion. Nah, dari namanya saja kita tahu dia mungkin ada relasi dengan Herodes, ya. Dan di sini kita baru tahu bahwa ternyata si Herodion ini adalah pemimpin di rumah Aristobulus. Dia pemimpin dari kelompok ini. Apakah dia bapak rumah tangganya? Saya tidak tahu. Karena hanya disebutkan sebagai isi rumah Aristobulus, tapi kemudian ayat berikutnya, di ayat 11 dikatakan bahwa Herodion inilah yang disampaikan oleh Paulus. Ketika kita selidiki, ternyata Herodian menjadi pemimpinnya. Dan Herodian ini bersama Andronikus dan Yunias, dia disebut sama Paulus sebagai rekan sekerja dan disebut sebagai teman sebangsaku. Ya. Jadi dari ayat 1 sampai dari ayat yang kita baca tadi, ayat 1 sampai ke ayat 11 sudah ada 3 orang Yahudi masuk di dalam daftar Paulus, daftar salamnya Paulus. Pertama Maria, ya kan? Oh, jelas yang lainnya adalah orang-orang yang kita tadi sama-sama tahu cuma pakai nama Yunani gitu. Ya. Andronikus, Yunias, terus kemudian ada yang Yahudi yang lain adalah ya berarti ada 3 ya, Maria dan Andronikus serta Yunias. Nah, next. Di ayat 11 kita lihat lagi ternyata ada jemaat lagi, kelompok jemaat rumah. Yang ketiga disebutkan isi rumah Narkisus. Ya, nggak ada keterangan apa-apa, hanya dikatakan salam kepada seisi rumah dari jemaat Narkisus gitu. Terus kemudian kita tahu ini nama yang cukup terkenal, Trivena dan Trifosa. Ya, kemungkinan mereka adalah orang yang kembar dan mereka disebut ya sama seperti persis sebagai wanita-wanita yang bekerja keras atau membanting tulang. Bahkan bahasa yang digunakan sama Paulus ini diartikan dalam bahasa Indonesia saking kerja kerasnya membanting tulang. Biasanya kan gambaran yang membanting tulang ini kan laki-laki. Tetapi Paulus bahkan memberikan definisi para wanita-wanita yang bekerja keras banting tulang dalam pelayanan ini sesuatu yang luar biasa loh. 3 orang ini, Trivena, Trifosa, dan Persis. Itu dikatakan sama Paulus, mereka bekerja begitu keras membanting tulang, jadi berdedikasi begitu rupa dalam pelayanan. Ini hal-hal yang luar biasa. Nah, untuk nama Persis ini, selain dia dihormati, namanya juga ditemukan di atas batu yang mengatakan ia dibebaskan dari perbudakan. Ini ada satu bukti arkeologi. Jadi saya baca-baca, terus kemudian tersampaikan. Cuma saya lupa mencantumkan referensinya. Tetapi dia dikatakan orang yang dibebaskan dari perbudakan. Wih, sekali lagi sudah berapa orang yang tadi kita sebutkan yang ternyata mereka punya latar belakang dari perbudakan. Enggak cuma laki-laki, tetapi perempuan juga. Luar biasa. Nah, berikutnya kita kenal orang yang ini Rufus ini agak cukup sering kita baca orangnya. Ini adalah anak Simon dari Kirene, ya. Simon dari Kirene itu yang membantu Yesus itu yang memikul salib.
ya, yang disebut di Markus 15 ayat 21. Nah, Paulus menyebut orang ini, Rufus, sebagai orang pilihan. Kenapa orang pilihan? Eh, saya coba lihat kenapa orang pilihan. Ini bukan terkait sama keselamatannya, tidak. Terkait sama peran pelayanannya, fungsinya dia itu mungkin dia pelayanan yang cukup berbeda, mungkin punya pelayanan yang nggak lazim gitu ya. Yang ya kalau kalau dalam konteks modern kita ada orang-orang yang pelayanan secara khusus melayani anak-anak jalan gitu. Itu mungkin gambarannya lah ya. Dan pada masa itu, pada masa Paulus dan muridnya dan orang-orang yang dia sebutkan, salah satunya Rufus ini, dia punya peran pelayanan yang berbeda, punya peran pelayanan yang secara spesifik, yang secara khusus, berbeda dengan pelayanan-pelayanan pada umumnya. Itu. Ya, tapi tidak dijelaskan pelayanan spesifiknya dia apa. Hanya Paulus memberikan konsep bahwa orang ini pilihan, orang ini uh, melayani secara khusus, melayani secara detail. Mungkin tidak di mimbar, tidak di dalam jemaat, tapi melayani secara khusus. Nggak tahu di mana dan bagaimana. Nah, yang menarik juga ternyata Paulus tuh pernah tinggal di rumah Rufus, rumah orang Simon Kire ini, ya. Dan ibunya, ibu Rufus ini itu yang memelihara Paulus ketika Paulus ada di Antioquia. Ya, di Rasul 11 ayat 25. Jadi sampai Paulus pun menganggap ibunya Rufus ini sebagai ibuku gitu. Jadi, makanya dia sampai juga menyampaikan salam ya buat ibumu gitu. Keren, keren, keren. Berikutnya ada dua kelompok ini, kelompok gereja rumah atau jemaat rumah yang keempat dan kelima, ada nama-nama yang ya sangat asing sekali buat kita, ya kan? Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas dan Hermas. Ya mungkin Hermesnya yang kita sering dengar merek mahal ini. Tapi nggak ada kaitannya sama sekali sama merek-merek mahal itu. Ini nama yang umum untuk orang-orang Yunani. Nah, mereka adalah rekan-rekan sepelayanan dengan Paulus. Dan mereka ada saat itu ada di Roma. Mereka ada kelompok sendiri dalam pelayanan di Roma. Lalu kelima kita baca nama yang lain, Philologus, Julia, Nereus dan Olimpas. Nah, untuk Nereus itu ada dalam tradisi gereja Roma yang dihubungkan dengan nama Domitilila. Ternyata Domitilila ini wanita atau Nereus ini wanita Kristen yang dibuang oleh Kaisar Domitianus. Gitu. Domitianus memerintah tahun 95. Dia ternyata keturunan bangsawan, wanita bangsawan yang dibuang gara-gara percaya Yesus. Dan tidak dia sendirian, ternyata saudara perempuannya, yaitu Olimpas, juga sama-sama mengalami nasib yang sama dibuang. Di Roma artinya kita sudah lihat ada 5 kelompok gereja atau jemaat rumah yang Paulus sampaikan salamnya gitu. Dan 5 kelompok ini luar biasa sekali gitu. Paulus tidak ada di Roma, dalam posisi tidak di Roma, tetapi Paulus mengenal mereka, cukup dekat dengan mereka gitu. Dan latar belakangnya yang sangat menarik kalau kalau menurut saya, latar belakang mereka ada budak, ada bangsawan, ada pedagang, ada macam-macam, bahkan ada orang yang sudah senior pakar gitu kan dalam pelayanan. Contohnya tadi kan si siapa? Apa namanya? Andronikus dan Junias. Nah, ini kan pakar senior dalam pelayanan, tapi ternyata nggak selalu berbeda gitu. Nggak disenior-seniorkan gitu.
Dan ini sudut pandang yang menarik. Berikutnya ada sedikit break. Breaknya adalah cium kudus. Nah, Paulus menyampaikan salam dengan sebutan cium kudus. Nah, salam ini sebenarnya cukup umum di budaya timur sana. Nah, itu artinya sama dengan cium kasih, gitu. Ya kadang-kadang pikiran kita aja yang menafsirkannya aneh-aneh gitu, sehingga kata cium kudus ini jadi sesuatu yang aneh gitu. Ini budaya saja sih. Ini budaya salam. Kalau di NTT kan hidung ya, ya salamnya pakai hidung gitu. Kan lain kan itu. Ya itu hanya budaya saja gitu. Nah, Justinus Martyr ini seorang filsuf, juga seorang Kristen juga. Dia menuliskan bahwa kebiasaan seperti ini itu menjadi bagian dalam dalam gereja Tuhan pada saat itu, gitu ya. Jadi di abad kedua itu menjadi bagian dari liturgisnya. Jadi saat kumpul-kumpul atau mungkin pulang, kalau kita kan salaman ya. Nah, mereka mungkin saling cium kudus, nggak tahu cium kudusnya cium cipika-cipiki, cium pipi kanan, pipi kiri atau gimana. Ya kalau yang saya lihat di di gambaran orang-orang tradisi timur sih pipi kiri, pipi kanan gitu kan. Nah, nah ini mungkin, tetapi Justinus Martyr memberikan kesaksian, dia menuliskan dan mencatatkan bahwa ini menjadi bagian dari liturgi pada saat ibadah orang-orang Kristen pada saat itu, di abad kedua khususnya. Nah, Paulus juga menutup daftar ini dengan memberi salam yang memberikan salam kepada semua jemaat Kristus. Ya, tadi ada beberapa yang Paulus tidak sebutkan secara detail, dia hanya memberikan salam kepada seisi rumahmu gitu kan, kepada seluruh jemaat Tuhan. Itu sebuah retorika salam yang biasa Paulus sampaikan gitu. Ada beberapa catatan lain dari surat-surat Paulus yang mengatakan hal yang sama. Salam dari jemaat Tuhan, salam dari orang-orang yang dikasihi Kristus, kayak gitu-gitu ya. Itu hanya sekali lagi katakan itu retorika dalam dia memberikan salam untuk mewakili dia sendiri, juga mewakili dia saat ada di Korintus, dia mewakili jemaat Korintus. Salam ya jemaat Korintus kepada jemaat yang ada di Roma. Semacam interaksi itu aja. Nah, kita masuk di peringatan terakhir ya, peringatan terakhir yang Paulus sampaikan di ayat 17 dan 20. Ternyata pada saat itu sudah mulai merajalela pengajar-pengajar palsu ini masuk ke jemaat Tuhan di Roma. Ya. Mereka dari mana? Ya bisa dari mana-mana, tetapi indikasi yang Paulus katakan itu mungkin mereka tadinya di Filipi, terus kemudian mereka datang ke Roma. Gitu. Apa yang mereka ajarkan? Yang mereka ajarkan ini dipengaruhi sepenuhnya oleh pengajaran Gnostik. Ya, pengajaran Gnostik adalah memisahkan dua hal, ya, memisahkan roh non material dan tubuh secara material. Nah, teknisnya seperti apa? Teknisnya gini. Jadi mereka mengajarkan bahwa kalau kamu sudah percaya Yesus, kan yang diselamatkan rohmu atau yang diselamatkan jiwamu. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan tubuhmu. Tubuhmu kan ya nanti juga habis juga, hancur juga gitu. Nanti juga jadi debu, nanti jadi tanah lagi gitu kan. Artinya kamu bisa melakukan apa saja dengan tubuhmu ini karena rohmu sudah diselamatkan. Itu yang diajarkan dalam Gnostik ya. Dan saya yakin dan saya cukup cukup percaya ajaran-ajaran ini juga masih ada sampai hari ini. Ada orang-orang yang mencoba memisahkan antara roh dan tubuh. Kalau urusan tubuh itu ya nggak ada kaitannya lah sama Tuhan. Bebas-bebas saja.
Tapi karena rohnya sudah diselamatkan kan, kalau percaya Yesus selamat, rohnya diselamatkan. Toh yang nanti kembali ke Tuhan juga rohnya. Nah ini sesuatu yang menyimpang sebenarnya, dan Paulus juga memperingatkan ini bahaya. Gitu. Karena kesaksian kita munculnya dari mana? Bukan dari roh, bukan secara telepati rohnya kita menunjukkan bahwa kita menjadi orang percaya, tapi dari tubuh inilah, dari apa yang kita miliki yang saat ini tertampil dan dilihat inilah yang dikatakan sebagai surat buka. Kalau Yakobus berkata bahwa aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan-perbuatanku. Nah, perbuatan itu bisa dilihat dari mana? Ya dari tubuh, tidak dari roh gitu loh. Ya, orang-orang yang hari-hari ini juga merasuki di dalam kekristenan itu mas dengan filsafat atau dengan cara berpikir gnostik ini, saya yakin ada. Mereka masih mencoba memisahkan ini. Yang roh ya roh urusannya. Bahkan kalau saya bilang ya, kalau saya ya. Saya katakan gini, kadang-kadang orang yang berkata bahwa kalau pas Minggu, hari Minggu itu kita ada di dalam Tuhan gitu kan. Nanti hari Senin sampai hari-hari yang lain, ya Tuhannya diistirahatkan dulu. Yang tubuhnya ini ya kerja dan aktivitas dan segala macam. Itu kan Tuhan nggak ada urusannya. Gitu. Nah ini bibit-bibit dari Gnostik pun kayak gitu modelnya. Makanya kalau hari Minggu tampak suci-suci gitu. Kalau mau ke ibadah atau persekutuan atau apa tampaknya suci gitu ya. Dibungkus begitu rupa gitu. Tetapi waktu hari-hari yang lain ya begitulah. Gitu. Nah ini bibit-bibit yang saya boleh katakan punya konsep sama dengan Gnostik. Ya. Dan kemungkinan terjadi pada saat itu Paulus memperingatkan karena hal ini sudah terjadi di Filipi. Di Filipi terjadi dan merambat sampai ke Roma. Nah, perkataan Paulus yang sangat keras sekali di Roma 16 ini dikatakan bahwa tujuan para pengajar sesat ini adalah untuk melayani perut mereka sendiri. Wow, ini perkataan yang sangat-sangat keras menurut saya. Jadi mereka itu melayani orang lain untuk kepentingan dirinya, tidak saja dikatakan kepentingan diri sendiri, sekedar kepentingan apa ya, mungkin ego atau kekuasaan atau apa. Tapi Paulus mengatakan mereka melayani perut mereka sendiri. Ini sesuatu yang keras sekali menurut saya. Jadi Paulus memperingatkan dengan spesifik sekali orang-orang ini kurang ajar karena mereka melayani jemaat Tuhan yang tulus. Paulus bahkan mendeskripsi jemaat Tuhan ini orang-orang tulus, mereka layani, mereka sesatkan hanya untuk kepentingan, hanya untuk melayani perut mereka sendiri. Dan Paulus memperingatkan jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu, orang-orang yang tulus hati, yang tidak menaruh curiga, yang menyambut begitu rupa orang-orang yang serigala berbulu domba ini, menerima orang-orang ini gitu dengan hati yang terbuka gitu. Tetapi ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang jahat. Makanya Paulus berkata waspada, ingat, waspada gitu. Itu kata Paulus di ayat 17. Next, kita lihat salam-salam lagi dari saudara-saudara jemaat yang ada di Roma, dapat salam dari saudara-saudaranya di Korintus. Dan Paulus yang kebetulan ada bersama-sama dengan mereka juga menyampaikan salam ini. Yang pertama ada Timotius, Lukius, ya, terus kemudian ada Yason, ada Sopater. Terus kemudian kita baca Tertius. Nah, Tertius ini kata yang menulis surat Roma ini. Ya, yang menulis surat Roma ini Tertius. Nah, jadi ada sebuah kebiasaan atau ada sebuah realitas ya, bisa dibilang gimana ya. Ada para pemimpin atau rasul-rasul pada saat itu punya asisten, gitu, punya orang-orang yang menuliskan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka sampaikan, bahkan menuliskan surat-surat mereka.
di kasusnya Paulus, asistennya namanya Tertius gitu. Nah, ada yang lain juga namanya Silvanus atau kita mengenalnya Silas. Silas itu juga salah satu penulis. Sementara penulis untuk Petrus itu Markus. Markus yang tadinya bersama-sama dengan Paulus, Paulus Barnabas dalam perjalanan, terus mereka sempat konflik, Markus balik ke Yerusalem, dan Markus dibimbing sama Barnabas, akhirnya Markus menjadi muridnya Petrus, dan pada akhirnya Markus menjadi penulis bagi Petrus, dan kemungkinan besar Markus inilah yang menuliskan Injil Markus, Injil yang pertama. Ya. Kemudian kita tahu ada Gaius. Gaius itu ternyata namanya Titius Justus. Gitu. Di referensinya ada di Kisah Rasul 18, 19, 20. Gaius ini juga orang yang cukup cukup mapan secara ekonomi, sehingga dia bisa memberi tumpangan kepada Paulus, bahkan rumahnya dibuka sebagai rumah jemaat di Korintus. Gitu. Jadi gereja mula-mula di Korintus di rumahnya Gaius. Kemudian ada Erastus. Erastus adalah pejabat tinggi, kemungkinan adalah bendahara kota di Korintus. Terus ada Quartus. Nah, ini nggak jelas, nggak tahu siapa dia, tapi entah kenapa Paulus menyebutkan nama ini. Asumsi liar saya sih Quartus ini orang yang penting yang ada di sekitaran Paulus, bukan jemaat biasa-biasa saja. Tapi kalau toh dia jemaat biasa-biasa saja, justru menjadi sesuatu yang luar biasa ketika Paulus menyebutkannya. Artinya ada hal yang berkesan dari Quartus ini kepada hidup Paulus ketika melayani di Korintus. Nah, ayat 25-27 bicara soal doksologi. Nah, doksologinya ini menarik. Ya, mungkin kita perlu baca doksologinya. Baca ayatnya, ayat 25 dan 27. Bentar. Roma 16 ayat 25 sampai 27 saya bacakan. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ketika saya membaca ini, saya teringat surat Paulus di bagian awal, yaitu Roma 1 ayat 16 dan 17. Ini memiliki kesamaan narasi, kesamaan konteks, bagaimana Paulus menunjukkan bahwa pemberitaan tentang Injil Yesus Kristus itu adalah kekuatan Allah. Itu ide besarnya di situ. Nah, kekuatan Allah inilah yang Paulus sampaikan, bahkan menyingkapkan hal-hal yang selama ini dirahasiakan selama berabad-abad. Apa sih yang dirahasiakan? Yang sepanjang saya sampaikan tadi, adanya persamaan kedudukan, persamaan status bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tidak lagi Yahudi, tidak ada lagi non-Yahudi, tidak ada lagi budak, dan tidak ada lagi tuan. Mereka semua sama-sama satu saudara. Dan itu menjadi sebuah revolusi pemahaman yang sangat berbeda, sangat revolusioner, khususnya dalam konteks Roma yang mengenal kasta, yang mengenal perbedaan status, yang mengenal perbedaan identitas,
dan bahkan untuk kekristenan secara umum, kita semua menjadi satu keluarga di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dan kekuatan Allah ini, kekuatan Injil ini, kekuatan ini tidak saja berbicara soal kesamaan startanya, tetapi juga berbicara tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, di mana setiap orang yang disingkapkan ini, disingkapkan tentang kabar baik ini, mereka dituntun, mereka dikatakan dituntun, dibimbing kepada ketaatan iman. Jadi berbicara soal orang-orang yang akan diberi iman kepada hidup mereka supaya mereka menjadi percaya. Di sini letak di mana iman itu adalah anugerah. Karena Alkitab berkata membimbing mereka pada ketaatan iman. Itu satu kesatuan, kata ketaatan itu satu kesatuan. Jadi mereka dibimbing dan diberi anugerah untuk menjadi percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus yang satu-satunya Allah. Itu. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus sebagai penutupnya. Apapun yang dihadapi, apapun yang Paulus jabarkan sepanjang suratnya, dia sedang berbicara tentang Yesus Kristus, tentang rahasia yang selama berabad-abad didiamkan, terselubung selama ini. Tetapi oleh kekuatan Allah ini, oleh berita Injil ini, itu disingkapkan. Dan orang-orang yang Paulus sebutkan di bagian terakhir suratnya ini sebagai sebuah afirmasi, sebuah pembuktian, sebuah ketegasan bahwa tidak saja budak, tidak saja bangsawan, tidak saja orang yang senior, tidak saja orang-orang yang baru mengenal, tidak saja orang-orang yang perempuan atau laki-laki, tidak ada perbedaan. Semuanya sama di hadapan Allah. Ini yang luar biasa yang sedang Paulus sampaikan melalui suratnya di Roma. Dan kiranya apa yang menjadi pemberitaan Yesus Kristus melalui surat Roma ini menjadi berkat buat setiap kita dan juga menjadi pembelajaran buat setiap kita bahwa kita ini sekarang ini dalam posisi sama sebagai keluarga Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan Bu Ayu. Terima kasih Pastor Elia yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan masuk ke diskusi.